Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Taufik Amin, Guru Bahasa Indonesia. Hari ini kita melanjutkan materi kita yang kelima atau bab 5, menyajikan teks diskusi. Nah, apa saja yang nanti kita akan bahas pada materi ini? Saksikan terus videonya dan jangan di skip atau dimaju-majukan agar kalian bisa menyimak seluruh isi video ini, karena pada akhirnya nanti di akhir video akan ada soal latihan. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Materi apa saja yang akan kita bahas nantinya pada bab 5 ini untuk teks diskusi? Yang bagian A adalah pengertian dan ciri-ciri teks diskusi. Pada bagian B adalah mengenai struktur dan kebahasaan teks diskusi. Dan yang C nantinya adalah kalian mampu menyusun sebuah teks diskusi. Nah, kita bahas nanti satu persatu ya, apa itu pengertian, struktur, dan bagaimana menyusun teks diskusi. Baik, perhatikan. Nah, ini yang pertama. Pengertian dari teks diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Berikutnya, ciri-ciri teks diskusi adalah, nah, pertama, strukturnya terdiri atas isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Kemudian, memuat informasi yang cenderung bersifat informatif argumentatif. Jadi, informasi yang bersifat informatif argumentatif bagaimana Pak? Informasi yang memang sifatnya mengabarkan ataupun ada isu yang dibahas dan ditambahi dengan adu argumen dengan menggunakan fakta dan bukti yang ada. Nah, ciri yang ketiga adalah menerapkan unsur kebahasaan. Nah, ini wajib ya, semua teks pasti menerapkan unsur kebahasaan. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak akan menjelaskan apa yang menjadi struktur teks diskusi. Yang pertama itu adalah tadi pendahuluan atau pengenalan isu. Nah, berikutnya argumen yang mendukung dan yang menentang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang disebut dengan pendahuluan atau pengenalan isu adalah pembicara atau penulis memperkenalkan isu yang akan dibahas dalam teks, antara lain berupa latar belakang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh pembaca untuk memahami argumen yang dipaparkan. Jadi ada isu yang dibahas, lalu menjadi perdebatan oleh pihak lain. Nah, itu pengertian dari pengenalan isu. Berikutnya adalah argumen yang mendukung dan menentang. Dalam hal ini pembicara memaparkan argumen yang mendukung dan yang menentang, didukung dengan fakta, data, pengalaman, serta referensi tertentu berkaitan isu yang dibahas. Jadi, pada saat kita menyampaikan argumen atau kita beradu argumen, sebaiknya kita memiliki fakta, data, pengalaman, atau referensi lain yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Agar apa? Agar argumen kita bisa diakui. Berikutnya, struktur yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan pendapat akhir pembicara atau penulis mengenai isu yang dibahas. Jadi bukan perdebatan yang tidak punya tujuan atau istilahnya debat kusir ya anak, tapi perdebatan yang akhirnya memiliki satu kesimpulan atau kesepakatan. Nah, ini tentu kalian punya pengalaman ketika memilih ketua kelas atau memilih
tujuan wisata, ya, atau tujuan study tour, atau apa saja yang kalian sering berdiskusi dengan teman sekelas, teman belajar, teman kelompok, ya. Nah, banyak contoh-contoh lainnya. Dan juga ada seperti di sidang-sidang di parlemen kita, di DPR maupun MPR, juga melakukan diskusi, ya, terjadi debat argumen, dan pada akhirnya nanti ada kesimpulan yang dihasilkan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ini juga ada di buku kalian, ya. Baca dan cermati tulisan berikut. Nah, kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah, sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75-85% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing? Ya, haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing? Nah, ini adalah pendahuluan atau isu yang disampaikan untuk diperdebatkan. Nah, yang dua ini anak-anak, ya, yang kedua ini adalah argumen pendukung, ya, bahwa membayar pajak kita masih rendah. Ya, kesadaran membayar pajak Indonesia itu masih sangat rendah. Inilah argumen-argumen pendukung. Sedangkan yang tulisan berwarna kuning ini anak adalah merupakan ide pokok paragrafnya, ya. Tulisan di kuning ini merupakan ide pokok paragrafnya. Baik, selanjutnya ini kelanjutannya, ya. Ini sama. Nah, ini dua ini, ya, adalah argumen kontranya. Kamu bisa baca. Ini juga ada di buku kamu. Dan yang kembali yang tulisan berwarna kuning ini di awal paragraf adalah merupakan ide pokoknya. Nah, pada akhirnya ada kesimpulan, ya. Kesimpulan wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Nah, ini menjadi ide pokoknya paragraf terakhir ini. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa di mata dunia dengan membayar pajak. Pajak untuk kemudian bangsa agar kita menjadi bangsa yang kuat dan disegani dunia. Stop utang negara dengan membayar pajak. Pajak banyak, utang hilang, negara kaya, rakyat makmur. Terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah, ya, contoh yang juga ada di buku kamu. Selanjutnya, ini adalah pembahasan teks diskusi, ya. Adanya pertama konjungsi pertentangan, ya. Lalu konjungsi kausalitas, kata-kata teknis, kata-kata persuasif, kata kerja mental, dan kata-kata evaluatif. Nah, ini nanti akan menjadi tugas kamu di pertemuan berikutnya. Ya, ini tidak akan Bapak jelaskan. Ya, pada pertemuan berikutnya nanti akan menjadi tugas atau latihan bagi kamu. Ya. Jadi inilah ada 6 ciri kebahasaan dari teks diskusi. Silahkan kamu cari referensi pengertiannya di buku maupun di internet. Baik, yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun teks diskusi. Yaitu pertama menulis paragraf pendahuluan, jadi menulis isunya dulu. Lalu isu tadi didukung oleh argumen dengan fakta, data, dan referensi yang relevan, gitu ya. Lalu tentu ada paragraf yang menolak, gitu. Dan terakhir diakhiri dengan adanya sebuah simpulan dari teks diskusi yang kamu buat. Nah, di sini sudah Bapak buat soal latihan 1, ya. Silakan dibaca. Judulnya adalah kebiasaan nyontek baik atau buruk. Nah, ini ada kelanjutannya. Di sini nanti adalah tuliskan bagian-bagian penting pada teks tersebut. Nah, di sini ada paragraf 1, paragraf 2, dan seterusnya. Ada berapa paragraf ini? Silakan kamu tulis, dan informasi penting atau ide pokoknya apa saja. Nah, kerjakan latihan tersebut di atas kertas portfolio. Selanjutnya difoto apabila sudah selesai dan kirim ke Google Classroom atau juga ke WhatsApp, ya. Simpan hasilnya karena akan dikumpulkan bersama dengan tugas teks tanggapan yang lalu. Nah, terima kasih anak-anak Bapak atas perhatiannya.
Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat diterima dengan baik dan kamu dapat memahami dengan baik juga. Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.